Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan perkenalkan ulang, nama saya adalah Amir Hudai. Tujuan saya bikin konten ini sederhana, untuk mengedukasi kalian lewat bacaan-bacaan yang menurut saya penting dan bermanfaat. Saya sengaja nggak pakai kamera yang terlalu bagus, karena yang paling penting ini bukan visualnya teman-teman, tapi apa yang saya sampaikan. Fokus saja sama isi bacaan dan penjelasan saya. Karena ini adalah konten baca buku, bukan konten tontonan, tapi konten yang mengulas, membaca, supaya kalian dapat pemahaman yang lebih mendalam. Mungkin dari kalian yang belum sempat baca buku, saya sarankan kalian putar video ini. Setelah kalian putar, usahakan dan diupayakan untuk membaca bukunya, karena membaca itu mengunci pemahaman dan pengetahuan di otak kita. Jadi bacaan yang kemarin itu sampai membahas pendidikan dan karakternya Muhammad Al-Fatih. Jadi kalian yang ketinggalan cerita sebelumnya, mungkin kalian bisa tonton video saya sebelumnya, yaitu dari episode 1 sampai 2. Ini adalah episode yang ketiga kalau nggak salah, apa yang keempat. Intinya pembahasan kali ini terkait pendidikan dan karakternya. Jadi saya langsung ke intinya saja, intisari. Sejak kecil, karakter Muhammad Al-Fatih ini telah dibentuk sebagai pejuang jihad fisabilillah. Hal ini tak lepas dari pengaruh kedekatannya dengan kakeknya, Sultan Bayezid I. Pendekatan itu membuat Muhammad Al-Fatih sering diajak melihat benteng-benteng Konstantinopel dari kejauhan, seraya memberikan motivasi, "Cucuku, yakinlah bahwa suatu saat nanti engkau akan melakukan benteng-benteng itu." Sang kakek juga sering mengingatkan Muhammad Al-Fatih perihal keutamaan menaklukkan Konstantinopel dengan menyebut sabda Rasulullah SAW, Allahumma sholli, tentang kepemimpinan dan pasukan terbaik sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Engkaulah yang dimaksud, wahai cucuku. Kakek Muhammad Al-Fatih ini sering mengatakan kepada Muhammad Al-Fatih dan memberikan motivasi terkait sabda-sabda Rasulullah SAW. Motivasi yang terus disampaikan oleh Bayezid I kepada Muhammad Al-Fatih membentuk api semangat yang membara untuk memperjuangkan jihad fisabilillah. Dengan menaklukkan Konstantinopel, selain motivasi, beliau juga mendapatkan pendidikan jiwa yang kuat dari seorang ulama sekaligus gurunya, yaitu Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin mendidik Muhammad Al-Fatih sejak kecil dengan memberikan motivasi dan meyakinkan Muhammad Al-Fatih untuk lebih semangat dalam melakukan jihad fisabilillah untuk masa depan Kesultanan Utsmaniyah, dan meyakinkan bahwa sosoknya adalah sosok pemimpin yang dimaksud hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dukungan diberikan oleh ayahnya dengan menanamkan semangat kepada Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel dengan segala daya upayanya. Melalui dukungan dari kakek, ayah, dan gurunya, itulah Muhammad Al-Fatih dapat tumbuh dengan jiwa dan cita-cita yang kuat. Selain Syekh Syamsuddin, Muhammad Al-Fatih kecil juga memiliki guru lain, yaitu Syekh Ahmad Al-Qurani, yang mengajarkan Muhammad Al-Fatih pemahaman tentang ilmu Al-Quran. Syekh Ahmad Al-Qurani merupakan seorang ulama besar pada masa Kesultanan Utsmaniyah yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu Al-Quran. Beliau mendidik Muhammad Al-Fatih dengan menempatkannya sebagai murid yang memiliki kedudukan yang sama dengan murid-murid yang lain, sehingga mereka tidak memandang Muhammad Al-Fatih sebagai putra mahkota dan pangeran. Hal ini juga merupakan perintah langsung dari Sultan Murad II ketika memilih Syekh Ahmad Al-Qurani sebagai guru dari Muhammad Al-Fatih. Sultan Murad II ini adalah ayah dari Muhammad Al-Fatih. Sultan Murad II juga menyerahkan sebelah kayu kepada Syekh Ahmad Al-Qurani yang digunakan untuk menghukum Muhammad Al-Fatih apabila tidak menaati gurunya. Pada saat itu menyerahkan sebelah kayu itu, Sultan Murad II, ayah dari Muhammad Al-Fatih, berkata kepada Syekh Ahmad Al-Qurani sebagai berikut, "Saya menyerahkan tugas pendidikan anak saya kepadamu. Ajari anak saya ilmu, dan jika anak saya tidak mau belajar, maka pukul anak saya dengan sebelah kayu ini."
Mendengar perintah ayahnya pada gurunya Muhammad Al-Fatih yaitu Syekh Ahmad Al-Qurani, Muhammad Al-Fatih taat kepada Syekh Ahmad Al-Qurani, lantas ia menyadari bahwa dia dan murid-murid lainnya tidaklah berbeda. Jika Muhammad Al-Fatih dan murid-murid lainnya membangkang terhadap perintah dari Syekh Al-Qurani ini, akan menghukum murid-murid yang tidak mau belajar dan tidak menaati aturan. Melalui ketegasan dari Syekh Ahmad Al-Qurani ini dan kegiahannya, Muhammad Al-Fatih selesai menghafal Al-Quran. Terus dilanjut lagi, Muhammad Al-Fatih menempuh pendidikan bersama 3 orang murid lainnya. Ketiga murid tersebut adalah Alexander, Katriota atau Skanderberg dari Albania. Kedua, Kazikli, Voivoda atau Flat 3 dan Radu. Skanderberg dikirim ke istana Kesultanan Utsmani sebagai orang yang dilindungi dan untuk mengembangkan diri khususnya dalam memperoleh pendidikan. Begitu pula dengan Kazikli, Voivoda dan adiknya yang bernama Radu itu. Keduanya dikirim oleh ayahnya yang bernama Evlak Voivodasi sebagai bentuk atas perjanjian yang telah disepakati untuk tidak melakukan perlawanan lagi terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Kazikli Voivoda ini dan Radu dikirim dan tinggal di istana Kesultanan Utsmani sebagai perlindungan. Dengan demikian, Skanderberg, Kazikli Voivoda dan Radu memperoleh pendidikan yang serupa dengan Muhammad Al-Fatih. Syekh Ahmad Al-Qurani mendidik keempat murid bangsawan termasuk Muhammad Al-Fatih dalam satu tempat dan waktu yang sama. Syekh Ahmad Al-Qurani mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang menyatakan bahwa tugas manusia, apalagi seorang muslim, adalah melindungi dunia dengan berbuat baik kepada dunia. Namun Skanderberg merupakan keturunan beragama Kristen yang taat, sehingga Skanderberg tetap percaya dengan apa yang telah diturunkan oleh leluhurnya, berbeda dengan Kazikli Voivoda dan Flat yang mendengarkan ajaran Syekh Ahmad Al-Qurani dengan mengambil kesimpulan bahwa tidak hanya ajaran Islam yang menyuruh umat manusia berbuat baik, tapi ajaran Kristen juga mengajarkan bahwa manusia harus berbuat baik dengan melawan segala tindakan yang melampaui batas atau melampaui ketidakhormatan. Di sisi lain, adik dari Kazikli Voivoda yaitu Radu justru mendengarkan pelajaran dari Syekh Ahmad Al-Qurani yang belum pernah ia dengar dari siapapun. Radu berkeyakinan bahwa manusia tercipta dari kebaikan, sehingga Radu menerima pendidikan Syekh Al-Qurani ini dengan baik. Begitu pula dengan Muhammad Al-Fatih yang mendengarkan pelajaran dan nasihat gurunya dengan baik. Keempat murid menjadi pengawasan pendidikan oleh Syekh Ahmad Al-Qurani ini terus berkembang dengan ilmu yang telah diberikan dan keyakinan yang mereka pegang teguh. Masing-masing dari mereka telah memperoleh pendidikan dari Syekh Al-Qurani dan melahirkan beberapa paham dan pandangan diri mereka tentang manusia dan dunia. Pemahaman mereka tentang dunia sebagai berikut, teman-teman. Pertama, Skanderberg yang memegang teguh ajaran Kristen yang telah dianut dan diwariskan oleh leluhurnya. Yang kedua, Kazikli Voivoda atau Flat melihat dari sudut pandang yang berbeda sehingga melahirkan paham hedonisme, yaitu manusia yang baik memiliki tujuan hidup berupa kesenangan dan kenikmatan sehingga akan melahirkan kebaikan untuk dunia. Ketiga, ajaran Islam yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Al-Qurani merasuk pada diri Radu dan Muhammad Al-Fatih sehingga keduanya mewarisi ajaran Islam dalam memandang dunia. Bertahun-tahun telah berlalu, keempat murid Syekh Ahmad Al-Qurani ini telah berpisah. Skanderberg berhasil melarikan diri ke Albania. Kedua saudaranya yaitu Kazikli Voivoda dan Flat dibebaskan setelah mendengar kabar ayahnya meninggal. Yaitu kedua saudaranya, yaitu Kazikli Voivoda atau yang dikenal dengan Flat dan Radu dibebaskan setelah mendengar kabar bahwa ayahnya Evlak Voivodasi Flat Tepes meninggal dunia. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan penyebutan nama, mungkin kalian bisa komen di bawah. Soalnya Tepes. Kalau bahasa Madura tepes. Tepes itu kalau Madura tipis, teman-teman. Mohon maaf kalau semisal ada kesalahan penyebutan nama, kalian bisa komen di kolom komentar.
Namun sang adik yaitu Radu memilih tinggal di istana Kesultanan Utsmaniyah dan memutuskan melayani Kesultanan Utsmaniyah, sedangkan Muhammad Al-Fatih mewarisi tahta ayahnya, yaitu Sultan Murad II. Dengan demikian perjalanan Muhammad Al-Fatih bersama kawan-kawan seperguruan Syekh Ahmad Al-Qurani menempuh jalan hidupnya masing-masing. Sultan Murad II tidak hanya menyerahkan pendidikan kepada Syekh Ahmad Al-Qurani yang ahli dalam bidang keagamaan, namun beliau juga menyerahkan pendidikan Muhammad Al-Fatih kepada para ulama dan guru yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, mulai dari ilmu hadis, fikih, tasawuf, sejarah, militer, geografi, matematika, fisika, seni, hingga ilmu-ilmu yang lainnya yang dipelajari oleh Muhammad Al-Fatih, baik secara teori maupun praktiknya. Salah satu guru yang berperan besar dalam perkembangan dan semangat belajar Muhammad Al-Fatih untuk sebuah pencapaian penaklukan Konstantinopel adalah Syekh A'aq Syamsuddin sebagai salah satu guru Muhammad Al-Fatih. Syekh A'aq Syamsuddin banyak menaklukkan Konstantinopel. Maksudnya memotivasi. Yang banyak memotivasi Muhammad Al-Fatih ya Syekh A'aq. Banyak memberikan dorongan, motivasi dan semangat. Jadi Muhammad Al-Fatih ini ketika selesai menaklukkan Konstantinopel, dia bilang ke publik, tanpa adanya Syekh A'aq Syamsuddin ini, tanpa bantuan, tanpa dorongan, tanpa motivasi dan semangat yang diberikan untuk menaklukkan Konstantinopel, yang sama seperti kakeknya memberikan semangat dan dorongannya, Syekh Muhammad Al-Fatih tidak ada apa-apanya tanpa bantuan Syekh A'aq Syamsuddin. Ketika nantilah itu ada ceritanya. Syekh A'aq Syamsuddin memberikan motivasi bahwa Muhammad Al-Fatih adalah sebaik-baiknya pemimpin yang memimpin sebaik-baiknya sebaik-baiknya pasukan yang dimaksud oleh hadis Nabi Muhammad SAW dalam menaklukkan Konstantinopel. Syekh A'aq Syamsuddin memiliki nama asli Syamsuddin Muhammad bin Hamzah Ad-Dimashqi Ar-Rumi. Ia lahir di Damaskus, kemudian hijrah bersama ayahnya ke Amasya ketika masih kecil dan memiliki garis keturunan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Syekh A'aq Syamsuddin telah mempelajari banyak ilmu sejak usia masih kecil. Salah satu guru yang dekat dengan Syekh A'aq Syamsuddin ini adalah Syekh Haji Bayram Wali yang mendidiknya dengan keras. Meskipun dididik dengan keras, Syekh A'aq Syamsuddin tetap menyayangi dan menghormati gurunya. Pada masa pemerintahan Sultan Murad II, Syekh A'aq Syamsuddin senantiasa mendampingi Syekh Haji Bayram Wali. Hal ini membuat Syekh A'aq Syamsuddin terbiasa berada di istana, sehingga beliau diberi amanah langsung oleh Sultan Murad II sebagai guru untuk mendidik putra Sultan Murad II, yaitu Muhammad Al-Fatih. Sejak saat itu, Syekh Syamsuddin dan Muhammad Al-Fatih terlihat sangat akrab. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama-sama untuk belajar dan membentuk pemikiran dan mental Muhammad Al-Fatih untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Setiap keduanya belajar bersama, Syekh Syamsuddin mengajarkan Muhammad Al-Fatih tentang sejarah dan kisah para pejuang Islam, mulai dari sejarah Nabi, sahabat-sahabat Nabi, hingga peperangan apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan sangat detail. Syekh Syamsuddin juga telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu kepada Muhammad Al-Fatih seperti Al-Quran, hadis, ilmu fikih, ilmu astronomi, matematika, seni, dan dalam peperangan, bahasa Arab, dan bahasa Persia, dan disiplin ilmu lainnya. Selain itu, Syekh Syamsuddin juga berbagai pengalamannya, yaitu sebagai pengamal tarekat Suhrawardiyah, telah mengajarkan amalan-amalan tarekat tersebut kepada Muhammad Al-Fatih agar diamalkan olehnya. Pengamal tarekat Suhrawardiyah. Kedekatan di antara keduanya tidak hanya pada saat Muhammad Al-Fatih masih kanak-kanak yang ketika itu menjadi murid dari Syekh A'aq Syamsuddin. Pada saat Muhammad Al-Fatih telah memegang pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah, ternyata Syekh A'aq Syamsuddin terus mendampingi Muhammad Al-Fatih. Hal ini sebagai ikhtiar Syekh A'aq Syamsuddin sebagai penasihat utama baginda Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. Ikatan yang semakin kuat antara Syekh A'aq dan Syekh A'aq Syamsuddin dengan Muhammad Al-Fatih telah membuat Muhammad Al-Fatih menempatkan Syekh A'aq Syamsuddin sebagai orang istimewa. Hal ini terlihat jelas ketika Muhammad Al-Fatih menyampaikan betapa mulianya Syekh A'aq Syamsuddin. Nah, ini yang saya bahas dari tadi. Kepada orang-orang di sekitarnya ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel sebagai berikut. Jadi, apa yang saya maksud tadi? Ini penjelasannya.
Sesungguhnya kalian melihatku begitu gembira, tetapi bukan hanya karena kemenangan dan menaklukkan benteng-benteng Konstantinopel ini, namun kegembiraanku ini karena keberadaan Syekh A'ak Syamsuddin yang mulia ini di zamanku. Beliaulah guruku, Syekh A'ak Syamsuddin ini. Jadi, tanpa bantuan dorongan motivasi Syekh dari Syekh A'ak Syamsuddin ini, Muhammad Al-Fatih kemungkinan besar namanya kan murid kan, ya harus hormat kepada guru gitu. Muhammad Al-Fatih bilang, tanpa bantuan dari beliau, aku bukan siapa-siapa. Kemenangan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel tak lepas dari peran besar Syekh A'ak Syamsuddin yang telah membimbing dan mendampinginya Muhammad Al-Fatih. Bahkan setelah Konstantinopel ditaklukkan, Syekh A'ak Syamsuddin merupakan orang pertama yang diamanahkan untuk menyampaikan khutbah ibadah salat Jumat pertama kali di Masjid Hagia Sophia di Istanbul. Keberhasilan dalam menaklukkan Konstantinopel tidak membuat Muhammad Al-Fatih merasa bangga akan kemampuan dirinya dalam membawa kemenangan besar bagi Kesultanan Utsmaniyah. Justru ia merasa bahwa keberhasilan yang gemilang tersebut tak lepas dari dukungan orang-orang yang berada di sekelilingnya, seperti ayah, ibunya, serta para ulama dan guru yang telah memberikan bekal ilmu yang begitu banyak. Muhammad Al-Fatih telah mempelajari banyak bidang keilmuan semasa pendidikannya. Namun ada salah satu disiplin ilmu yang mendapatkan perhatian lebih banyak dari ayahnya Sultan Murad II untuk diajarkan kepada Muhammad Al-Fatih, yaitu ilmu sastra. Kecintaan Sultan Murad II pada bidang sastra membuatnya ingin menurunkan ilmu tersebut kepada anaknya. Wujud dari upaya yang dilakukan adalah mengundang guru sastra untuk Muhammad Al-Fatih yang bernama Ibnu Tamjid. Ibnu Tamjid merupakan seorang penyair Arab dan Persia. Selain Ibnu Tamjid, terdapat dua guru sastra yang diundang oleh Sultan Murad II untuk mendidik anaknya, yaitu Syekh Khairuddin dan Syekh Sirajuddin Al-Halabi. Setelah memperoleh pendidikan yang cukup, tiba saatnya Sultan Murad II menguji kemampuan Muhammad Al-Fatih sebagai penerus kelak. Pada usia 11 tahun, Muhammad Al-Fatih dikirim oleh Sultan Murad II ke Manisa untuk memerintah sebagai gubernur. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan Muhammad Al-Fatih memerintah kesultanan. Kemudian ketika Muhammad Al-Fatih berusia di angka 12 tahun, ia naik tahta sebagai sultan menggantikan ayahnya yang turun tahta. Penyerahan tahta dari Sultan Murad II kepada Muhammad Al-Fatih terjadi tahun 1444 Masehi. Selanjutnya Muhammad Al-Fatih berusaha untuk memimpin Kesultanan Utsmaniyah dengan segala kemampuan yang telah ia miliki. Meskipun ia masih tergolong sangat muda, akan tetapi masa kepemimpinan Muhammad Al-Fatih ini diuji oleh konflik-konflik mengancam politik Kesultanan Utsmaniyah. Setelah Muhammad Al-Fatih turun dari tahta, Muhammad Al-Fatih diberi amanah oleh ayahnya untuk menjadi pemimpin di wilayah Manisa. Muhammad Al-Fatih pun meninggalkan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah, Edirne, dan berangkat menuju Manisa bersama para pengawal dan ulama. Setibanya di Manisa, Muhammad Al-Fatih berusaha memimpin wilayah Manisa sebaik mungkin sembari ia menimba ilmu dari para ulama yang ditugaskan untuk mendidiknya. Berbagai situasi dan kondisi dilalui oleh Muhammad Al-Fatih ketika menjadi pemimpin di wilayah Manisa. Ia memimpin wilayah Manisa dengan baik selama 5 tahun dan membuktikan kepada ayahnya bahwa ilmu yang diperolehnya tidak sia-sia dan dapat diterapkan sebaik mungkin. Muhammad Al-Fatih merupakan buah pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Keberhasilan pembentukan pendidikan dan karakter pada diri Muhammad Al-Fatih ini tentunya tak lepas dari peran ulama yang ahli di bidangnya dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatih Sultan Mehmed usia belasan tahun, pelukis Gentile Belline ini banyak. Jadi kita memasuki bab 3 teman-teman, naik tahta sebagai sultan. Muhammad Al-Fatih adalah putra yang diharapkan dan dipercaya oleh Sultan Murad II sebagai sosok yang akan meneruskan estafet kepemimpinan Kesultanan Utsmaniyah di masa yang akan datang. Pada 1443 Sultan Murad II memerintahkan kepada Muhammad Al-Fatih ke Manisa untuk berlatih mengatur kepemerintahan. Hal ini merupakan bagian dari pendidikan dan tradisi yang umum dijalani oleh anak-anak sultan. Dengan demikian Muhammad Al-Fatih menjalankan perintah ayahnya dengan meninggalkan ibu kota Edirne dan pergi menuju Manisa. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas 2 periode kepemimpinan dari Muhammad Al-Fatih. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tonton dulu yang ada.
Jangan lupa komen. Siapapun yang menonton ini, entah dari keluarga, saudara, kerabat, teman, apapun orang random sekalipun, jangan lupa pelajari sejarah ini, karena sejarah ini sangat penting, akan memotivasi kalian, akan menjadi dorongan, menjadi role model supaya kalian tetap semangat untuk belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.